wabarakatuh. Kembali lagi di program Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Saya Dina Safira, saat ini sudah bersama dengan Ibu Nyai Romlah Somad. Saya panggilnya Umi Romlah saja, biar lebih akrab dan Sobat IMTV juga bisa lebih akrab. Untuk mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang bisa dikirimkan di beberapa kolom komentar ya. Karena nantinya Sobat IMTV ataupun ibu-ibu muslimat yang saat ini sedang menyimak program kami, Anda bisa subscribe terlebih dahulu channel YouTube IMTV dan bagikan komentar ataupun juga saran yang lain, dipersilahkan. Nah, sobat ataupun ibu-ibu muslimat yang saat ini sedang menyimak, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin ataupun muslimat dimanapun ya kita berada, dan ini menjadi momentum khusus bagi kita untuk meningkatkan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk mendapat pahala yang berlipat ganda. Nah, tema kita yang akan diulas tuntas oleh Umi Romlah yaitu mengenai amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Baik Umi, bisa disapa terlebih dahulu ini Sobat IMTV dan ibu-ibu muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, warga muslimat dan ibu bapak Pamekasan, dari jajaran tingkat ranting, anak ranting, PAC, Kabupaten Pamekasan, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna sehingga kita dapat meraih rahmah dari Allah, maghfirah, dan akhirnya akan ada itqu minan nar, jamin pembebasan dari api neraka. Kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Sobat IMTV, perlu diketahui bahwa Ibu Nyai Romlah Somad ini merupakan sekretaris PC Muslimat NU Pamekasan. Baik, langsung saja kita bahas mengenai amalan di bulan suci Ramadan. Kira-kira apa saja Umi amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini Umi? Baik. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal istiqamah wa nahana 'anit tafarruqi wal khusumah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah Sayyidina wa Habibina Muhammadin Syafi'il Ummah wa ala alihi wa ashabihi wa adba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kami patut syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan. Mudah-mudahan sehat kita, kekuatan yang diberikan kepada kita dapat kita gunakan untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan. Shalawat salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul Rasul. Amin. Para pemirsa, warga muslimat Kabupaten Pamekasan, fasilitas yang diberikan oleh Allah yang disediakan kepada kita selama bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Bahkan sabda Nabi, walau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada dalam Al-Quran, sungguh mereka akan menginginkan tiap bulan dalam setahun itu adalah Ramadan. Saking banyaknya kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bahkan Nabi Musa itu ketika terkait dengan firman-Nya Allah, wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah secara langsung, sempat terbersit di dalam diri Nabi Musa. Berarti saya termasuk umat yang paling dekat dengan Allah. Bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah benar pikiran saya bahwa saya itu adalah umat ajungan yang paling dekat dengan Engkau, ataukah masih ada orang yang lebih dekat daripada saya kepada Engkau ya Allah? Allah berkata, bukan hanya ada Musa, bahkan banyak. Manhum, siapa mereka ya Allah? Hum umat Muhammad. Dengan apa umat Muhammad itu dekat dengan Engkau ya Allah? Bi Ramadan, dengan Ramadan. Karena Musa, ketika engkau beranggapan bahwa engkau berkata-kata langsung dengan saya, itu dibatasi oleh 70.000 dinding pemisah. Sedangkan umat Muhammad yang ketika bulan Ramadan sampai memutih bibirnya, sampai pucat wajahnya karena berpuasa di bulan Ramadan hingga dia berbuka, maka tidak ada dinding pemisah antara orang itu dengan saya, katanya Allah. Makanya Nabi Musa itu
enaknya jadi umat Muhammad, katanya Nabi Musa. Seandainya bisa ya Allah, umat Muhammad itu jadikan umat saya. Katanya tidak bisa Musa, umat Muhammad ya umat Muhammad yang akan hidup di kemudian hari paling akhir. Itu. Jadi tinggal kita ini ngambil kesempatan apa tidak di bulan Ramadan ini. Sehingga kita kelak tidak termasuk orang yang merasa menyesal dengan Ramadan dibiarkan begitu saja. Disia-siakan begitu saja. Bahkan kelak itu semua orang, terutama orang yang berdosa, orang yang dosanya banyak, dia akan menyesal di hadapan Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absurna wa sami'na na'mal sholihah farji'na na'mal sholihah inna muqinun. Seandainya, katanya Allah, engkau melihat mujrimun, orang yang pendosa, orang yang dosanya banyak, ru'usuhim inda rabbihim, mereka menundukkan kepalanya di depannya Rabbinya. Mereka malu menundukkan kepala karena amal yang sedikit dengan dosa yang banyak, berlipat-lipat. Dengan kata lain, tidak ngambil kesempatan mungkin di bulan Ramadan salah satunya. Kemudian mereka bilang, Rabbana absurna, ya Rabb, absurna, saya sudah melihat bagaimana dosa saya yang menumpuk, bagaimana neraka yang disediakan pada saya, wasami'na, dan saya sudah mendengar derunya api neraka, itu tempat saya. Farji'na, kembalikan saya ya Allah ke dunia, na'mal sholihah, maka saya akan menjadi orang yang mengerjakan amal soleh, amal bagus. Inna muqinun, dan sesungguhnya kami termasuk orang yang akan takut kepadamu. Itu ketika kelak kita akan berhadapan dengan Allah, segala amal kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita yang diberi umur sampai hari ini, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sempurna sampai meraih Idkun minan nar terakhir, kita dapat melaksanakan, mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini sehingga dapat meraih surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Baik Umi, jadi beruntunglah mereka yang masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini, apalagi kita bisa merasakan indahnya bulan Ramadan Umi, sehingga tidak menjadi orang yang merugi begitu. Wal asri begitu ya Umi ya. Betul, sama juga itu. Lalu Umi, untuk pembiasaan yang bisa kita lakukan dengan amalan-amalan solih itu apa saja Umi? Dan mungkin juga kita sebagai umat manusia yang kurang sadar dengan dosa-dosa kita, itu bagaimana Umi? Apakah ada cara tersendiri agar kita bisa lebih mengingat lagi, lebih menyadari lagi dosa-dosa yang sudah kita perbuat? Baik, terkait dengan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan sesuai dengan sebutan bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan tempat turunnya Al-Quran, sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi mungkin amalan yang paling baik pada diri kita di bulan Ramadan ini adalah kita dekatkan hati kita kepada Al-Quran. Mungkin selama ini kita jauh, mungkin bisa jadi kita lebih sering membuka HP ketimbang Al-Quran. Jadi mumpung ada di bulannya Al-Quran, kita dekatkan hati kita, dekatkan tubuh kita, dekatkan lisan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat kita kelak. Ada hadis Nabi an Abdullah ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Quran yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamati, bahwa siyam, puasa dengan Al-Quran, keduanya akan menjadi penyemangat, penyefaat, pemberi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Yaqulu siyam itu berkata, ay Rabbi inni mana'tut ta'am wa syahawat bin nahar. Ya Rabbi, saya sudah menahan orang ini dari makan dan syahwat di siang hari. Wa yaqulu Quran,
Dan Quran berkata juga, mana'tun naumu billaili fasyafi'ni fihi. Katanya Al-Quran juga, saya sudah menahannya dari tidur di sepanjang malam, maka berilah izin kami untuk memberi syafaat. Qala, Allah berkata, fayashfa'ani, aku izinkan engkau siyam, puasa dengan Al-Quran untuk memberi syafaat bagi orang yang ahli Quran, ahli siyam. Mudah-mudahan kita termasuk kepada ahli Quran mumpung kita ada di bulan Al-Quran, bulan Ramadan, tempat turunnya Al-Quran. Baik. Iya. Lalu Umi, di bulan Ramadan ini juga ada momen yang sangat penting sekali ya Umi ya, ada malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, di situ Umi, adakah amalan juga yang bisa kita lebih fokuskan lagi untuk kita kerjakan untuk meraih pahala yang sesuai dengan yang kita harapkan? Iya. Malam Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Rahasia. Adalah malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ditahunkan itu sekitar 84 tahun. Jadi mudah-mudahan kita dapat meraih malam Lailatul Qadar itu, karena kalau kita bisa meraih itu, mungkin umur kita tidak sampai, atau meskipun sampai sudah, kalau umur 90 tahun itu kita tidak maksimal sudah untuk beribadah. Ya. Jadi mudah-mudahan, yang pertama tadi saya bilang bahwa amal itu adalah kita dekatkan lagi kepada Al-Quran. Kita lihat di televisi sekarang menjelang Ramadan itu kan ada hafiz-hafizah. Bahkan anak mungkin umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang kadang kita menangis, kadang kita tergeliti, sedangkan kita, bahkan ada anak yang 7 tahun dalam keadaan buta sejak lahir, ini sudah hafal Quran 30 juz, sedangkan kita yang terbuka, kita yang normal, sehat, yang bisa banyak kesempatan untuk buka. Ini kadang ada apa ya? Ini berarti kita ini selama ini masih jauh dari Al-Quran, luar biasa. Makanya kalau kita kembali ke anak yang buta tapi sudah bisa menghafal Quran, itu adalah jasa seorang ibu yang luar biasa. Karena itu kan langsung dari pendengaran, tidak dari penglihatan. Jadi ini menjadi cambuk bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli Quran, yang umur kita dipanjangkan sampai hari ini. Mudah-mudahan mengambil kesempatan di Ramadan ini untuk mendekatkan lagi kepada Al-Quran. Bahkan ada jamaah saya yang berkata begini, Ibu Nyai, bagaimana caranya kalau kita malas untuk membuka Quran, membaca Quran? Saya bilang, tolong tempatnya Quran jangan jauh-jauh dari kita. Kalau Quran ada di atasnya pintu, ada di atas lemari, itu kan agak terjangkau ya. Maka saya bilang begini, baiknya Quran itu diletakkan, istilah madurnya ada katok di sebelah kanan tempat sujud kita. Jadi setelah kita sholat, kita misalnya ambil 5 lembar setelah sholat, atau 1 lembar pun itu sudah 5 lembar per hari, ketimbang tidak buka sama sekali. Jadi hanya bisa dikalikan. Jadi hari ini kita hanya bagaimana cara agar kita lebih cinta kepada Al-Quran, sehingga Al-Quran juga akan mencintai kepada kita. Kemudian terkait amalan yang lain, ini yang kedua, kita bisa sedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah ini merupakan amalan yang lain daripada yang lain. Karena kalau amal kita, amal puasa, amal sholat, itu kan hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau sedekah untuk diri sendiri dan untuk membahagiakan juga orang lain. Berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan. Makanya Allah itu memang di Al-Quran ada firman begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut yaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa akum minas sholihin. Katanya Allah, firman-Nya Allah di Al-Quran, bersedekahlah kalian dari rizki-rizki kalian sebelum datang kepada kalian mati, maut. Setelah kalian mati, kalian akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda dulu mati kita, tunda dulu mati saya, fa asaddaqah, maka saya akan bersedekah, wa akun minas sholihin, dan saya akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini setelah kita meninggal. Makanya orang itu kadang merasa butuh setelah kadang kita bersyukur setelah kita butuh.
Kita bersyukur setelah Iya, itu. setelah kita butuh. Iya, Kalau ya, kita Umi. sakit, Baru kita ingat. Wah, enak sekali orang sehat. Seandainya saya sehat, saya akan ke pengajian tiap hari, saya akan patuh kepada suami. Setelah tidak bisa berbuat apa-apa, sama dengan setelah kita meninggal nanti, kita akan merasakan enaknya ketika kita sehat, kita bisa mengumpulkan pundi-pundi amal kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seperti ini. Dan sedekah ini begini, ada kisahnya seperti ini. Ada orang yang ahli ibadah. Kalau siang dia puasa, kalau malam dia ibadah. Ibadahnya Begini tiap hari, tiap malam, tidak pernah berhenti. role kehidupannya begitu ya Umi ya. Kalau siang puasa, kalau malam tidak pernah berhenti ibadah. Kemudian suatu saat dia bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Kan dulu itu bukan seperti kamar mandi, tapi sumur. Mau ke sumur, ternyata di sumur sudah ada orang yang megang pulpen, megang buku. Untuk Sebentar, itu megang buku, megang pulpen gitu ya. Jadi ditanya, "Assalamualaikum, Anda siapa?" "Saya malaikat." Katanya orang yang duduk di sumur itu. Nah, untuk apa malaikat? "Saya ditugasi oleh Allah untuk mencatat, untuk mendaftar orang-orang sebagai penghuni surga." Dengan bangganya si ahli ibadah ini, kira-kira saya nomor berapa malaikat? Kan merasa dia siangnya sudah Ada puasa, manusia malamnya pilihan sudah gitu. ibadah luar biasa. Ya, cari sendiri katanya malaikat. Setelah dicari berapa kali, tidak ada. Kok bisa malaikat? Saya ini kan ahli ibadah. Kok bisa saya tidak terdaftar sebagai penghuni surganya Allah? Malaikat itu berkata, "Memang oleh Allah saya dilarang untuk menulis nama Anda masuk di daftar penghuni surga." Kenapa malaikat? Karena Anda hanya sibuk dengan ibadah, dengan puasa. Anda tidak pernah sibuk dengan tetangga kanan kiri, sedekah, berbagi, tidak ada. Hanya khusyuk dengan ibadah dan ibadah. Karena kita ada hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. harus bisa diseimbangkan, balance. Diseimbangkan sebagian, bukan semuanya kan, sebagian. Jadi mudah-mudahan mumpung ada di momen Ramadan, kita semua warga muslimah dan para pemirsa termasuk tergolong kepada orang-orang yang ahli berbagi. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 amalan ya Umi yang sudah kita bahas. Jadi untuk memperbanyak ngaji, kemudian mendekatkan sedekah, untuk menjaga hubungan kita dengan sesama. sama. Lalu Umi, tadi kita flashback lagi ke materi awal ya Umi. Jadi kita untuk meningkatkan kebiasaan kita untuk mengaji, itu Quran dekatkan dengan posisi kita. Nah, sekarang kan ada Quran digital Umi. Al-Quran digital, menurut Umi bagaimana? Apalagi di kalangan milenial Umi, pasti mereka juga beralasan, "Saya ngaji kok." Dengan memanfaatkan Al-Quran digital, itu adalah yang paling dekat dengan kita Umi. Boleh. Boleh. Bagus malah itu. Timbang tidak ngaji. Iya. Wallahu alam pahalanya seperti apa, karena bukan berupa ayat suci, ini kan berupa HP. Kita mulai dari sini. Tapi dengan niat kita, ini kan sudah memang zaman teknologi canggih. Kalau kita kembali ke belakang, maka kita akan tidak maju-maju. Jadi boleh kita ngaji pakai HP, sangat boleh. Makanya kita kalau sangat sibuk, tidak mungkin kita masih pulang ke rumah ngambil Quran. Jadi apa yang ada di depan kita sudah kita gunakan fasilitas yang ada, tidak apa-apa. Baik. Lalu selain amalan mengaji dan juga sedekah, itu ada lagi Umi? Iya, yang ketiga itu, kalau yang kedua itu sedekah, yang ketiga kita memberi makan kepada orang yang berbuka. Karena kalau sedekah itu kan umum. Kita memberi makanan kepada orang yang berbuka, itu kita akan dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan. Ta'lil Quran, masuk ini sudah. Pembaca Al-Quran, kemudian wa hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Kemudian yang ketiga ini membuat imiljian, memberi makanan kepada orang yang lapar. Dalam hal ini yang berbuka kan orang lapar semua. Iya. Kemudian yang keempat waswaimina fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini akan dirindukan oleh surga. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Kemudian yang keempat itu kita perbanyak doa di bulan Ramadan. Utamanya di awal-awal Ramadan, Allah itu
berkata, siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Siapa yang mencintaiku, aku akan mencintainya. Siapa yang minta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Ini janji Allah kepada kita. Kemudian yang kelima itu kita bisa melaksanakan ibadah malam di bulan Ramadan seperti tarawih, witir, kemudian juga tahajud. Ini usahakan Rutin ya. rutin kita laksanakan tiap malam. Jadi kalau kita, karena ada orang yang bilang begini, Mbak Dina, kalau di bulan Ramadan tidur ini sudah pahala, maka kita tidur saja. Ini ada pahala yang lebih baik dari sekedar tidur. Karena tidur mungkin pahalanya seperti apa? Nilai pahalanya beda. Nilai pahalanya beda. Jadi meskipun tidurnya orang adalah puasa ibadah. adalah ibadah, jangan tidur terus. Jadi ada ibadah yang lebih bisa kita mungkinkan untuk menabung untuk investasi amal kita, amal kita. Mumpung ada di bulan Ramadan ini yang sudah disediakan banyak oleh Allah kepada kita. Yang mudah-mudahan ini, dan ini harapan, mudah-mudahan puasa kita tidak hanya tinggal lapar dan haus. Karena katanya Nabi, kam min shaimin laisa lahu jaza min syiyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak, kami ini banyak, bukan ada. Berarti banyak yang ada di antara kita. Banyak dari umatku, katanya Nabi, yang tidak dapat balasan apa-apa dari puasanya, kecuali dapat illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Eman-eman kalau kita sudah puasa tidak dapat apa-apa. Jadi kenapa hal ini terjadi? Karena kita sudah melakukan tuhbitus shaum. Ini yang merusak pahala puasa. Karena bisa dibedakan, ada yang merusak pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Dan seperti itu. Jadi yang merusak pahala puasa ini karena kita melakukan hal-hal yang merusak. Satu, al-kidzib, bohong. Tidak bisa sama sekali. Untuk di bulan Ramadan ini kita tidak boleh berbohong dalam bentuk apapun. Termasuk kadang orang kan, ada orang dari pasar, emak-emak ini biasanya Mbak Dina datang dari pasar, nanya, oh baru dari pasar, iya, gimana ikan laut mahal ya? Saya tidak pernah kenal dengan ikan laut. Ada kan ibu-ibu yang memamerkan makanannya. Saya tidak pernah ke tempatnya ikan laut. Daging Ramadan, harus daging, harus ayam panggang, anak saya tidak mau yang amis-amis seperti itu, bisa kan? Padahal di dalamnya ini ikan teri, bisa jadi ikan kering ya. Iya, ikan kering dan sebagainya. Ini kan sudah tingkat yang luar biasa. Seandainya pun di dalam plastik kita, plastik tas kita, ini adalah daging, tidak usah diumbar, tidak usah dibilang. Kalau memang niatnya sombong, ini akan merusak pahala puasa karena kita sudah al-kidzib, ini sudah bohong. Jadi itu. Kemudian yang merusak puasa itu juga al-ghibah tuh. Ya, al-ghibah, apa bahasa Madura, arasanan. Ada ibu-ibu yang bilang begini, saya tidak mengada-ngada, saya ini bicara adanya. Beden sih kaca-kaca sama beden. Justru itu yang dimaksud dengan ghibah. Kan itu. Iya. Ghibah itu kita membicarakan aib orang lain, yang ketika orang lain itu mendengar, yang bersangkutan mendengar, maka dia akan sakit hati. Kemudian kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak ada, itu naik ke namimah, fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Jadi ada tingkatan ya. Iya, ada tingkatan. Termasuk yang ketiga itu an-namimah. Kemudian yang keempat yang merusak pahalanya puasa itu wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Tidak boleh. Ada kaula muda ini kan biasa, billahi kok tak tahu. Dengan mudahnya gitu. Dengan mudahnya, tanpa beban. Dengan gampangnya. Ini menjadi kebiasaan untuk di bulan Ramadan ini harus hati-hati. Takut jangan-jangan adalah puasa kita hanya tinggal ju' wal atas. Kemudian yang kelima, wan nadhara bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Ya. Ya, jadi benar-benar harus terus dijaga ya. Harus dijaga betul-betul. Ya. Itu tadi yang mengurangi atau yang ini merusak pahala. Lalu tadi yang kedua ada lagi disebutkan oleh Umi, selain merusak
Oh, ada yang Iya, membatalkan puasa kita. Ini lain. Kalau merusak itu kita tidak sadar bahwa kita tinggal ju'ul atas. Kalau membatalkan itu banyak Mbak, 9. Banyak 9. Mungkin ada tema berikutnya mungkin di kita. Cuma secara umum ya. Iya. Yang pertama itu memasukkan sesuatu dari lubang yang 5. Yang 5 itu lubang yang bisa tembus ke dalam. Mulut, kemudian hidung, telinga, kubul, dubur. Kalau yang tidak tembus berarti kita sakit mata, kemudian ditetesi, itu tidak apa-apa, karena ini bukan lubang yang 5. Lubang yang 5 yang dimaksud adalah mulut, hidung, telinga, kubul, dubur. Ya, jadi memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Bahkan ludah, ada yang bertanya, kalau ludah itu batal apa tidak? Ludah, ada kategorinya, ludah itu tidak batal selagi ludah itu satu ludahnya sendiri, jelas, ya kan? Kalau ludahnya orang lain itu batal. Kemudian yang kedua, selama ludah itu ada di dalam mulut, belum keluar. Misalnya ludah sendiri dikumpulkan ke gelas sampai 1 gelas penuh misalnya, itu kan ludah saya, itu kan begini, itu batal, sudah keluar dari tempatnya ludah. Kemudian ludah itu tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Bahkan kalau ini ada banyak ibu-ibu nanya, kalau cuma rasain makanan, nyicipin, taruh di sini, asalkan jangan ditelan, itu tidak apa-apa. Tapi makruh hukumnya. Iya, makruh hukumnya. Ini beda. Kalau kumur-kumur kan tidak makruh. Ya, misalkan kami kita kumur-kumur tidak apa-apa. Bedanya begini. Kalau kita kumur-kumur, kemudian ada kucing, kita kan paling takut kepada kucing misalnya. Kaget, tertelan, itu kumur-kumur tidak batal. Karena tidak disengaja ya, itu tidak disengaja, iya. Tidak batal karena itu kan tidak makruh. Oh, tidak makruh. Kemudian yang makruh yang ngerasa ingin mencicipi itu misalkan es krim kita taruh di lidah karena saking pinginnya misalnya taruh di lidah, kemudian ada petir, kita paling takut pada petir, tertelan, itu batal puasanya. Karena dari awal memang sudah makruh, makruh. Karena hukumnya itu. Kemudian yang kedua itu muntah disengaja. Kemudian nomor 3 bersetubuh walaupun tanpa keluar mani. Yang keempat keluar mani walaupun tanpa bersetubuh. 5 haid, 6 nifas, 7 itu melahirkan bayi atau bakal bayi sama. Kemudian yang ke-8 hilang akal. Yang terakhir murtad. Itu yang membatalkan puasa kita. Tadi disinggung soal haid, Umi ya. Nah, haid bagi ibu-ibu muslimat ini, Umi, di bulan Ramadan mungkin mengkhawatirkan saya tidak bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan karena haid, Umi. Nah, pengecualian itu, jadi ada amalan lain yang bisa dilakukan oleh para muslimat NU Pamekasan khususnya, Umi. Ini apa saja, Umi? Artinya begini, walaupun kita dalam keadaan tidak bisa berpuasa, bukan lantas menutup pahala kita untuk mengambil pahala di bulan Ramadan. Banyak yang kita lakukan. Tadi itu sedekah, walaupun haid kan bisa sedekah. Kemudian juga kita bisa mengamalkan perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, perbanyak zikir. Jadi banyak yang kita lakukan, kita berbagi kepada orang lain. Jadi meskipun kita sudah dalam keadaan haid tidak berpuasa, bukan lantas tidak ada kesempatan untuk kita untuk meraih pahalanya Allah, untuk meraih surganya Allah. Begitu ya, ya. Jadi banyak kegiatan yang bisa dilakukan, amalan-amalan. Nah, terakhir Umi, karena Umi sebagai sekretaris dari PCM NU Pamekasan, ini untuk kegiatan misalkan majelis taklim yang biasa diadakan oleh muslimat NU Pamekasan, ini apa saja Umi? Baik, selama bulan Ramadan ini memang ada rutinitas tahunan. Ini tiap hari Minggu kita ada khutmil Quran, dibagi per bidang. Jadi petugasnya segala sesuatunya disediakan oleh bidang masing-masing. Termasuk bidang pendidikan, ini minggu yang akan datang, ini tugasnya bidang pendidikan, tempatnya di klinik Muslimat NU Pamekasan. Ini mudah-mudahan menjadi awal. Ya kita bagi, biar sama-sama ada peran. Petugasnya dari MC sampai mau itu hasanah itu diperankan kepada
anggota. bidang. Masing-masing bidang. Ya, jadi biar tidak itu terus, jadi bisa mengundang bergiliran dari luar. gitu ya Umi. Ya. Kemudian juga di Ramadan ini kita juga ada santunan yatim di terakhir, biasanya di Hotmail Quran terakhir ketika minggu terakhir. Ada santunan yatim, kemudian santunan untuk duafa. Ini diambilkan dari muslimat Pamekasan yang sudi memberikan sumbangan, tadi berbagi kepada yang membutuhkan. Jadi tidak vakum kegiatan. Baik. Meskipun selama ini di bulan Ramadan. Ini ada pembagian zakat fitrah juga yang kita kumpulkan juga dari Muslimat NU Pamekasan, dari masing-masing ranting PAC. PAC ini tingkat kecamatan, ranting tingkat desa. Baik, terakhir Umi, ini mungkin ada doa atau amalan yang bisa kita biasakan, terutama bagi kaum muda, biar ini bisa jadi pembiasaan awal begitu Umi, doa yang baik untuk kita amalkan setiap hari, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, doanya terserah kebutuhan kita saja. Apa? Karena kemauan, kemudian kita masing-masing kan tidak sama. Tidak sama. Nah, ada yang hajatnya gitu. Ada yang sudah beristri, ada yang belum. Ya Allah, mudah-mudahan saya beri jodoh yang baik, katanya Iming tadi, yang soleh, yang soleha. Itu mumpung ada di bulan Ramadan, minta kepada Allah apa saja. Kalau seperti saya itu kan lain doanya. Jadi terserah dari kita. Jadi mumpung ada di bulan yang ijabah oleh Allah, semuanya doa kita mintakan. Tidak lupa kita minta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua kelak tidak akan pernah tahu seperti apa neraka. Mudah-mudahan kita semua langsung kepada surganya Allah. Baik, terima kasih Sobat IMTV dan termasuk ibu-ibu muslimat yang saat ini sudah menyimak program Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Terima kasih Sobat IMTV sudah bersama dengan kami selama 30 menit barusan. Semoga ini bisa memberikan manfaat mau'idah hasanah kepada kita semua dan terus berbenah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Dina Safira pamit, termasuk Ibu Nyai Romlah Somat pamit undur diri. Terima kasih. Don't forget to subscribe, like, comment IMTV untuk channel YouTube kami dan juga follow akun Instagram @imtv_IAIN Madura dan juga akun Instagram dan Facebook dari PC Muslimat NU Pamekasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.